Jadi nggak bisa tuh, kalau nggak nanti mantranya expired, mesti hari itu juga dikasih. Dan make sure si suami itu telan betelan ke tenggorokan, anjas. Coba kali ya kalau misalnya pakai front camera. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Kayaknya jelek deh angle-nya. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, untungnya gue udah punya mikrofon di sini. As you can hear, suara gue itu nggak seperti biasanya. Yes, suara gue ini lumayan hilang, tapi udah mulai comeback sedikit lah ya. Makanya gue udah bisa ngebacot nih ya untuk konten yang akan gue bawain sekarang. But anyways, today is not my problem, but somebody else's problem. Oke, that sounds toxic. Karena kalian udah ngeliat di judul di thumbnail, kasus yang bakal gue bawain kali ini cukup seru sih. Soalnya kejadiannya ini sangat terencana dan ngeri juga bisa bilang kayak begitu. Gak mau minum ya kita? Mampus dah gue. Anyways, gue bakal balik lagi. Kejadiannya ini terjadi di daerah Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis lagi. Nah di sana itu, gue lupa ngomongnya. So here's paranormal. Dukun freelancer. Dukun lagi. I know. Tapi yang ini bayarannya lebih keren. Ya, lu udah lihat di judul. Ya memang itu bayarannya. Let's go. So yes, go baik lagi. Kejadiannya ini terjadi di daerah Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Yang dimana gue udah berapa kali tuh ya ngebawain kasus di Bengkalis. What you doing people in Bengkalis? Di sana ada satu keluarga yang tinggal di salah satu rumah sewaan gitu. Nah, rumah sewaan yang mereka tinggalin ini letaknya ada di dalam perumahan gitu. Jadi bisa dibilang kawasannya mereka tuh cukup rame lah. Kiri kanan tuh ada yang namanya warung lah, ya Ibu April. Jadi bukan di daerahan sepi. And of course ada tetangga dan lain-lain. Seperti keluarga pada umumnya, satu rumah ini isinya ada suami, istri, dan 2 orang anak. Nah, nama suami sama istrinya gue taruh di layar aja karena kalau gue sebut takut ke detect, oke? Nah, waktu itu tuh pada bulan puasa di tahun 2019, kondisi rumah udah sepi karena udah malam ya, kira-kira tuh udah jam 10 malam. Siapa sih? Nah, si istri sama anak-anaknya, kan anaknya ada 2 tuh. Mereka udah pada tidur, lelep banget deh. Anak tidur di kamar dan si istri ini udah ketiduran di sofa rumah tangga. Ruang tamu, anjing susah. Udahlah, gue lagi susah ngomong, salah mulu dari tadi kata-katanya anjir. Nah di jam yang sama, itu masih jam 10-an ya, 10 malam itu, si suami itu baru pulang kerja. Dan suaminya ini kerja di salah satu PT perusahaan gitu yang gak dikasih tahu rincinya lah dalam berita ini. Tetapi dia tetap bekerja di daerah Bengkalis juga. Nah baru nyampe kan tuh si suaminya di rumah mereka. Si suami langsung deh ngecek anak-anak di kamar tidurnya. Oh mereka udah pada tidur. Terus pas ngeliat istrinya, oh si istrinya udah pules di sofa. Nah begini nih, si suaminya ini mempunyai rutinitas yang dimana rutinitasnya itu ya setiap hari lah yang dia lakukan nih seperti ini. Setiap dia habis pulang kerja tuh pasti dia selalu menyempatkan dirinya untuk ya berhubungan inilah intim sama istrinya. Bukan, ya itu ada juga sih. Tapi setiap dia pulang kerja, rutinitasnya itu dia mandi dulu, makan malam ya kan, keluar lagi dia buat apa? Main katru anjir sama teman-teman tongkrongannya di perumahannya dia. Nah yang bener aja, setelah dia ganti baju, makan dulu di rumah, langsung deh tuh dia cabut keluar lagi untuk main katru sama orang-orang tetangga di sono. Nah beberapa jam kemudian, lebih tepatnya itu jam 2 subuh, barulah si suami ini pulang selesai main katru. Dan pas lagi di rumah ini dia langsung masuk kamar dan tidur karena besok kan masih kerja ya. Nah si istri ini yang tadi gue udah bilang kan dia udah pules tuh di sofa. Nah akhirnya dia kebangun deh tuh pada jam yang udah nunjukin pukul 5 pagi, waktunya sahur ya, kayak namanya seorang istri yang baik harus menyiapkan makanan gitu kan untuk keluarganya. Nah dia siapin makanan, sembari makanannya belum kelar dia mau bangunin nih si suaminya biar kayak nyambung nyawa dulu gitu kan, gak marah-marah. Nah waktu si istri ini baru mau ngebuka pintu kamarnya mereka nih ya kan, buat ngebangunin si suaminya, dia kaget
dan heran kok dia ini menginjek sesuatu genangan darah begitu. Nah kan, dan itu genangan munculnya dari kamar mereka. Maksudnya gini, bener, genangan darahnya ini udah sampai ngalir keluar kamar gitu loh, lewat bawah pintu. Lo bisa kebayangkan ya. Oke, gue lanjut ya. Setelah si istrinya ini ngelihat ada genangan itu dan bener-bener nginjak, ya udahlah dia langsung buka itu pintu kamarnya, dan si istri melihat dengan jelas bahwa si suaminya itu sudah terkapar di atas kasur berdarah-darah dengan luka tusukan yang ada dari dada sampai ke perut. Kondisi kamarnya juga berantakan dan benar-benar cipratan darahnya itu sampai ke tembok-tembok. Seakan-akan itu benar pembunuhan yang sangat brutal karena blood splatternya tuh di mana-mana, nggak cuma di satu tempat tapi sampai ke dinding-dinding. Selain itu, ketika gue bilang kondisi kamarnya itu rusak parah karena lemari bajunya mereka itu kebuka nganga banget dan berantakan sampai berserakan kemana-mana gitu loh di lantai. Nah, si istri yang kaget dan histeris langsung keluar rumah dan minta tolong tetangga. Gue napas dulu. Gak lama setelah itu tetangganya juga udah pada rame kan ya tuh, sekitaran jam 6 pagi. Polisi udah datang juga, mereka datang dan langsung melaksanakan penyelidikan dan interogasi secepat itu. Now fast forward, dari hasil interogasi si istri dengan polisi, dia ngejelasin kalau ini adalah perampokan yang makan korban yaitu si suaminya, dan dia ini telah kehilangan perhiasan yaitu 2 cincin dan 1 kalung. Dan dari informasi tersebut polisi mulailah melakukan penyelidikan dari dalam rumah hingga luar rumah. Nah, dari penyelidikan polisi didapatin beberapa kejanggalan nih, kok bisa. Di antaranya adalah 1, nggak ada tanda-tanda pintu yang dibobol atau kerusakan sama sekali. Yang namanya kemalingan kan ya, biasanya minimal gembok, pintu atau jendela gitu kan ada yang rusak, pecah lagi, mana lah. Yang namanya bakal maling dimasukin gitu kan. Bakal maling dimasukin. Iya bener. Nah, ini kagak ada sama sekali. Rapi banget. Terus yang kedua adalah di tong sampah belakang rumah, polisi nemuin 1 kantong plastik yang isinya tuh kain-kain lap yang udah berlumuran darah. Ini gimana itu maksudnya? Maling nyempetin diri gitu dulu untuk bersih-bersih. Nggak masuk akal. Nah, dari sinilah si sang istri akhirnya dijadikan tersangka utama. Soalnya pas ditanya-tanyain lagi soal kejanggalan itu, si istri mulai kelihatan panik, keringetan gitu lah. Kan udah ketahuan banget ini si istri nih. Tunggu sebentar. Singkat cerita, beberapa hari setelah jasad si suami itu dilarikan ke RSUD untuk diperiksa ya kan, bukan diperiksa, di autopsi gitu. Kasus ini dilanjutkan ke meja hijau. Disinilah terungkap kejadian dan motif yang sebenarnya. Begini, menurut pengakuan si istri, yes, Iris the istri, udah gue bilang dan lo bener juga emang si istri. Tapi bentar, gue belum kelar nih. Sejak 1 tahun yang lalu si istri ini udah punya niatan buat ngabisin nyawa suaminya. Tega banget. Ntar dulu, gue belum kelar. Perlu diketahui juga kalau mereka ini sudah menikah selama 15 tahun dan udah dikaruniakan 2 orang anak loh. Nah, alasannya kenapa dia pengen ngabisin nyawa suaminya, aduh sumpah. Now the thing is, alasan kenapa dia pengen ngabisin nyawa suaminya ini cuma dikasih tahu ke tetangganya yang tersayang. Ya, tetangga loh. Kita sebut aja si nenek. Ya, nenek-nenek. Nah, si nenek ini udah dikenal sama si istri dari sebelum dia nikah. Ibaratnya pas lagi si istri masih perawan, si nenek tuh seorang figur best friend, mother kayak gitulah buat si sang istri ini. Yang dimana memang mereka ini sering ngobrol, sering curhat dan deket banget. Sampai akhirnya si nenek ini tuh udah tahu masalah rumah tangganya mereka. Sampai akhirnya di bulan puasa menjelang lebaran di tahun 2019 kemarin, mereka ketemu deh tuh, mereka nih maksud si sang istri sama si sang nenek, sama seseorang laki-laki berinisial H. Nah, si H ini berprofesi sebagai dukun freelancer. Baru tahu kan lo ada dukun freelance ya, dari 2019 sudah ada itu. Nah, si H ini ada seorang pegawai swasta tapi punya kerjaan sampingan yaitu sebagai dukun. Makanya tadi gue bilang dukun freelance. Si istri dan nenek akhirnya berangkat itu buat ketemu si H dukun freelancer ini. Si istri dikasih deh tuh jeruk peres yang udah dibacain jampe-jampe usul-usul gitu karena ya nggak tahu lah, udah sama dia apa tuh namanya, dikecuh ya. Dikecuh kan. Nah, itu jeruk nipisnya dibawa pakai plastik. Nah, terus si dukun ini nyuruh si
sang istri buat campurin perasan jeruk ini ke minuman atau makanan si suami yang bakal dikonsumsi hari itu juga, oke? Jadi nggak bisa tuh, kalau nggak nanti mantranya expired, mesti hari itu juga dikasih. Dan make sure si suami itu betelan ke tenggorokan, anjas. Nah, seperti kasus-kasus dukun yang sebelumnya gue pernah bawa, ya udah jelas anjing itu kagak manjur lah. Ya bener aja, setelah ditunggu beberapa lama, jampe-jampenya ini nggak ada efek. Istri yang nggak sabaran mutusin buat nyuruh si H ini buat ngeeksekusi suaminya. Tadinya si H ini kayak, gila lu, enggak. Gua ini dukun yang lebih profesional, ke jampe-jampe kecuh minuman, bukan sampai apa eksekusi. Tapi lambat laun nih kan, setelah dipikir-pikir akhirnya si H ini mau deh tuh untuk mengeksekusi suaminya ini, yang dimana si dukun ini minta komisi sebanyak 25 juta, tapi itu ditolak lah masih sang istri. Ya secara gitu 25 juta kira duit gampang anjir, ditawar deh tuh yang dari 25 juta jadi 10 juta aja deh bu, gitu kan kata si dukun. Yang mana itu ditolak lagi sama si sang istri. Gimana sih, pengen bunuh orang tapi nawar-menawar, gimana ya, gue gak tahu deh tuh konsepnya. Yang dimana akhirnya setelah tawar-menawar tuh sama si sang istri nih, kok bisa-bisanya gitu ya menaklukkan si dukun ini, yang dari 25 juta jadi 3 juta anjir. Udah begitu, yang tadi gue bilang si dukun setuju, canggih tuh istrinya. Mau misalnya lu mau nawar barang, lu ambil deh tuh si sang istri deh, pasti yang dari 100 ribu bisa jadi 25 ribu, gue yakin aja. Gue lanjut nih, uang muka si istri dapetin dari menjual apa coba? Yes, kalian betul, 2 cincin dan 1 kalung yang dibilang hilang itu tadi. Awalnya si H ini nyaranin buat beraksi setelah lebaran aja, tapi lagi-lagi nih si istri tuh gak mau kalah, dia tuh gak setuju, gak mau, anjir udah gue bayar 3 juta, lu mesti ngikutin apa yang gue ngomongin. Gila, keras banget nih si istri, dan mau melakukannya secepat mungkin, gak peduli itu bulan puasa atau bukan. Nah ya udah deh, itu beberapa hari kemudian setelah mereka argumen kapan harinya itu harus dieksekusi si suami, si H nih dukun freelancer ngubungin si istri dan bilang kalau dia bakal nunggu di depan rumah malam ini jam 9, oke? Nah ya udah deh tuh, sekitar jam 10-an kan, lu masih inget kan jam 10-an si suami baru dateng nih. Tapi gak langsung tidur, malah sempet keluar dulu. Dia ganti baju doang, makan, terus cabut lagi buat main katru, ya kan? Mau gak mau si dukung freelance ini mesti nunggu lagi. Sini dia juga sempet bilang lah ke si sang istri untuk tidak mengunci pintu belakang, soalnya dia bakal masuk dari situ, bukan dari pintu depan. Setelah berjam-jam menunggu dan si H ini juga udah mulai agak-agak ngantuk, mulai deh tuh jam 3-an dia mutusin buat masuk ke rumahnya lewat pintu belakang. Nah yang dimana kan lu tadi inget ya, si suami itu tuh udah pulang jam 2. Cuma gara-gara si dukung freelance ini ketiduran si biji nih, ya kan, akhirnya dia baru masuk tuh jam 3. Setelah memastikan kondisi rumahnya aman dan dibangunin lah tuh si istri yang di sofa, ya kan, si dukung freelancer nggak lupa juga mengambil sebuah ulekan yang bakal dia pakai buat ngehantem pala suaminya sebanyak 5 kali. Mau sampai scriptwriter gue aja nulis bok gitu. Dan dari 5 hantaman dari ulekan tersebut, si suami masih sempat teriak-teriak yang sangat kenceng, tapi itu teriakan diredam pakai bantal sampai akhirnya si suami itu tidak sadarkan diri dan terlihat meninggal dunia. Ngelihat si suami sudah begitu, akhirnya dia cabutlah dari kamar dan si dukun ini ke kamar mandi buat ngebersihin darah-darahnya. Nggak taunya dia dipanggil lagi sama si sang istri. Si sang istri teriak kejar histeris dikarenakan kalau si suaminya itu bangun lagi, ternyata masih hidup. Anjir, udah 5 kali dihantam bok gitu kan ya pakai ulekan, masih hidup. Dengan cekatan dia balik lagi dong ke kamar dan langsung mukul si suami itu. Nggak sampai situ aja, si suami yang udah jatuh karena kan tadi ulekan itu tidak membuat dia mati. Akhirnya si dukun ini mengambil pisau dan tusuk si suami berkali-kali dari dada hingga ke perut. Selesai deh itu semuanya, baru dinyatakan kalau si suaminya itu meninggal dunia semening-meningnya. Dikarenakan bajunya si H ini udah kena cipratan darah di mana-mana, dia mutusin buat minjem baju lah ke si sang istri ini. Pas melakukan aksinya ini, si dukun juga melihat ada si nenek
Lo masih ingat kan tadi tetangganya tuh yang dipercaya sama si istrinya, ternyata si nenek juga ada dalam rumah. Si nenek ini lagi meluk dan nenangin anak-anak si sang istri. Kan tadi anaknya ada 2 tuh ya. Anaknya ini sempat kebangun karena dengar suara jeritan bapaknya ini. Ternyata keberadaan nenek itu ya udah pasti karena disuruh sama si sang istri. Nah, sebelum si dukung freelancer ini pulang, si istri sempat ngasih tahu kalau sisa upahnya buat si dukung freelancer ini nanti akhir bulan bakal dibayarin. Setelah BPJS kematian si suaminya itu cair, gimana itu anjing? Setelah BPJS kematian si suaminya itu cair, uang tanggungan BPJS dipakai bakal ngebayar si eksekutor. Kagak kepikiran kan lo pada? Gue juga nggak kepikiran pas lagi dapet kasus ini, gue masih kerpoeter gue juga geleng-geleng pala. Now yang masih jadi pertanyaan adalah apa alasan sang istri tega berbuat demikian? Menurut si istri sendiri, dia bilang dia itu tuh capek dipaksa berhubungan intim terus, dan kalau nolak si suami ini bakal ngomel keras dan bisa sampai mukul. Ya ampun, kesian banget ya. Si istri nolak karena dia merasa ada yang salah sama alat reproduksinya dikarenakan sering dipaksa kayak begitu. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau kata anaknya itu berbeda banget sama statement yang dikasih si sang istri. Kan tadi kita udah kesian banget gitu ya. Menurut anak-anaknya, ibunya ini melakukan hal tersebut, membunuh bapaknya itu karena udah takut ketahuan selingkuh sama laki-laki yang berinisial R. Yang kira mereka putus, nah tapi belum sampai situ aja. Dan bukannya tobat gitu ya kan. Nah si sang istri atau si sang ibu malah lanjut selingkuh lagi sama laki-laki yang berinisial A. Dan ternyata dari si A ini ketemulah sama dukung freelance. Jadi ya kan, doi selingkuh bukan karena sering diajak begituan sama alat reproduksinya itu ada yang salah, bukan. Tapi karena kerjaannya main katru doang. Karena hal tersebut si sang istri ini kena pasal pembunuhan berencana dan dijatuhi vonis penjara 20 tahun buat si dukun, 18 tahun buat si sang istri, dan 16 tahun buat si nenek. Ya elah nek, tinggal ngitung hari malah masuk penjara 16 tahun karena dianggap ikut membantu. Ya gimana ya, di lain sisi kan si nenek ini right or die juga gitu, right or die banget. Masalahnya bukan keluarga loh, tapi dia right or die, loyal banget sumpah. Right or die itu definisi sesuatu yang lebih dari cinta sejati gitu loh. Lu mau terjun ke empang, temen lu atau seorang yang right or die ini bakal terjun juga ke empang. Matter of fact dia sembari bawa GoPro gitu kan untuk capturing the moment. Ya kayak gitulah ibaratnya right or die. Lo butuh banyak temen kayak si nenek ini, ya nggak gitu juga sih. Cuma in a way di dalam dunia yang seperti ini ya I wouldn't mind shit. But that is the case y'all. I hope you enjoy the story walaupun suara gue kayak begini. I promise I will be recovered. Abis ini gue mau minum banyak karena kering banget tenggorokan gue sekarang. And don't forget to like, subscribe. I deserve that like and subscribe. Come on, y'all. Okay, so lemes banget suaranya. Follow guys Instagram Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye, and I love you guys.